Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Nugra. Saya dari kelas 20HX Blended Learning Program Studi Ilmu Hukum. Menurut Martin Dyson adalah badan yang memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Subjek hukum internasional tersebut memiliki kecakapan hukum internasional utama, yaitu the main international law capacities. Untuk mewujudkan kepribadian hukum internasional, yaitu international legal personality. Kecakapan hukum adalah sebagai berikut: mampu untuk menuntut hak-hak di depan pengadilan internasional dan nasional, menjadi sumber dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional, mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional, menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Macam-macam subjek hukum internasional tuh ada 8 macam, yaitu: negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting, dan memiliki kewenangan terbesar. 1. Memiliki definite territory. 2. Memiliki a permanent population. 3. Memiliki pemerintahan. 4. Memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Capacity to interrelation with other states. 1. Definite territory merupakan persyaratan mendasar adanya suatu negara. 2. Permanent population, negara tidak akan eksis tanpa penduduk. Untuk stable community. Yang ketiga, government adalah pemerintah yang berdaulat, mampu menguasai organ-organ pemerintahan secara efektif dan memelihara ketertiban dan stabilitas dalam negeri yang bersangkutan. Yang keempat, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lainnya. Suatu negara dikatakan merdeka, legal independence, jika wilayah tidak berada di bawah otoritas berdaulat yang sah dari negara lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bentuk negara dan kesatuan bukan negara. Apa itu? 1. Negara kesatuan akan memberikan kekuasaan yang penuh pada pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri. Yang kedua, negara federasi merupakan gabungan dari sejumlah negara yang dinamakan negara bagian yang sepakat untuk membagi wewenang antara pemerintah federal dengan bagiannya. Yang ketiga, negara konfederasi. Pemerintahan pusat hanya memiliki kewenangan tertentu yang berkaitan dengan external affairs. Komponen state tetap memiliki kedaulatan untuk masalah domestik. Contohnya adalah di negara Swiss, Netherlands, US, and Jerman. Yang keempat, negara-negara persemakmuran merupakan persatuan negara-negara berdaulatan yang memutuskan untuk memelihara persahabatan dan kerjasama dengan Inggris serta mengakui kerajaan Inggris sebagai simbol kepemimpinan dari asosiasi. Yang kelima, negara mikro adalah suatu negara yang merdeka dan memiliki kedaulatan penuh. Contohnya, negara mikro adalah Tonga, Nauru, Fiji, New Hebrides, pulau di Samudra Pasifik, Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia, dan lain-lain. 6. Negara netral, negara yang kemerdekaan dan integritas politik dan wilayahnya dijamin secara permanen dengan perjanjian kolektif negara-negara besar dengan syarat negara yang dijamin. Yang ketujuh, negara protektorat, negara kemerdekaan dan memiliki kedaulatan penuh. Yang kedelapan, kondominium, suatu yang timbul bila terhadap suatu wilayah tertentu dilaksanakan penguasaan bersamaan oleh 2 atau 3 negara. Contohnya, New Hebrides yang sekarang dikenal sebagai Republik Vanuatu sampai dengan 30 Juli 1980 dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Yang kesembilan, wilayah perwalian atau trash adalah wilayah yang pemerintahannya diawasi oleh Dewan Perwalian PBB karena dipandang
belum mampu. Hak dan kewajiban dasar negara. Sebagai subjek hukum internasional, penyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional, negara memiliki hak-hak dan kewajiban dasar. 1. Hak atas kemerdekaan dan self-determination. A. Self-determination era Liga Bangsa-Bangsa (LBB). B. Self-determination di era PBB. Yang C. Perkembangan penafsiran self-determination dalam teori dan praktik. Yang D. Pergerakan Aceh Merdeka dan tuntutan self-determination. E. Organisasi Papua Merdeka dan tuntutan self-determination. 2. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain. Yang keempat, hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Selanjutnya kita bahas tentang kewajiban-kewajiban dasar negara. Yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain. Yang kedua, kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Yang ketiga, kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan HAM. Yang keempat, kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kelima, kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. 2. Organisasi publik internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih, berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi. Merupakan international person karena merupakan subjek hukum internasional dan mempunyai legal personality, yang artinya dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, dapat mengajukan klaim internasional. Yang ketiga adalah International Non-Government Organization atau yang dibilang INGO. INGO atau organisasi privat internasional adalah bagian dari apa yang disebut organisasi internasional. Menurut Alina Kagzorowska adalah case concerning competence of the Court of Danzig, advisory opinion dari Permanent Court of International Justice tahun 1928. Yang kelima adalah perusahaan transnasional. Adalah perusahaan yang didirikan di suatu negara tetapi beroperasi di berbagai negara. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM perusahaan transnasional yang dimaksud dimuat dalam Hartford Law Review adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Yang ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Primary rules, pelanggaran HAM perusahaan transnasional. Bahwa hanya negara yang merupakan subjek penyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional masih sangat mendominasi primary rules hukum internasional, khusus yang berkaitan dengan HAM. Contoh primary rules yang memberikan kewajiban langsung pada negara lain tampak pada pasal 28 Universal Declaration of Human Rights. Hukum internasional telah melakukan perubahan sistem, yaitu dengan membebani kewajiban langsung pada perusahaan transnasional. Namun sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas instrumen-instrumen tersebut masih banyak memiliki kelemahan sebagai berikut. 1. Tidak adanya konsensus standar pelanggaran HAM. Yang kedua, HAM untuk keuntungan bisnis. Yang ketiga, terlalu berlebihannya dialog dan kerjasama. Yang keempat, pendekatan tidak langsung. Yang kelima, kurangnya sanksi. Pertanggungjawaban pelanggaran HAM TNC.
bahwa pengadilan menyatakan dirinya tidak memiliki yurisdiksi terhadap legal person dan putusan ditunjukkan pada perusahaan. Argumen pembelaan TNC bahwa apa yang dilakukan atas permintaan tuan rumah adalah tidak relevan karena TNC berkolaborasi dengan repressive government. Selanjutnya kita membahas tentang membangun konsep pertanggungjawaban perusahaan transnasional. Apa itu? Menurut Ratner adalah fakta bahwa norma-norma HAM pada umumnya mengikat atau ditunjukkan pada negara. Terbatasnya ruang lingkup tanggung jawab individu membuat penerapannya secara konsepsual, menurut Ratner, lebih mudah dibandingkan dengan penerapan primary rules, tanggung jawab negara pada perusahaan. Pengakuan perusahaan sebagai juridical person atau legal person. Tujuan dari hukum internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang International Committee on the Red Cross atau yang dibilang Palang Merah Internasional, merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya Palang Merah Nasional, negara, dan berkedudukan di Swiss. Kedudukan ini sebagai subjek hukum internasional tidak lepas dari perannya yang besar dalam memberikan pertolongan pada korban perang khususnya di Perang Dunia I dan II. Organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya. Suatu bangsa yang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan negara asing yang menjajahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang belligerent. Apa itu belligerent? Kaum separatis merupakan urusan intern negara yang bersangkutan. Hukum yang berlaku terhadap peristiwa pemberontakan tersebut adalah hukum nasional negara yang bersangkutan. Negara intervensi persetujuan negara tersebut. Negara memberikan pengakuan berpihak pada kaum pemberontakan, tetapi berlangsungnya de facto suatu wilayah yang cukup luas mempunyai pemerintahan terhadap belligerent.